Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ahmad Syanif dengan nomor induk mahasiswa 121230086. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai sains artikel tentang review saya mengenai sains artikel yaitu application in multi-solute rejection on MIL100 FA integrated fibrous polyphenol alcohol graft on cellulose acetate towards the development of green membranes review. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Heri dikarenakan telah mengampu saya dalam mata kuliah kimia fisika, dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman dan juga penonton yang menonton video saya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mulai. Yang pertama itu gimana sih kalau kita tuh menciptakan membran yang lebih efisien, lalu ramah lingkungan dan serbaguna. Nah, artikel yang saya baca ini artikel yang dari Journal of Environmental Chemical Engineering membahas tentang inovasi luar biasa di bidang ini. Nah, penelitian ini nih berfokus pada pengembangan membran berbasis selulose asetat atau CA yang digabungkan dengan lapisan nanofiber berbahan polivinil alkohol atau PVA yang diperkuat oleh kerangka logam organik MOF MIL 100 FA. Nah, baik. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang dimana ada membran berbasis selulosa asetat atau CA banyak digunakan dalam berbagai proses filtrasi karena sifatnya yang ramah lingkungan, biaya bahan baku yang rendah, kemudian pengoperasian dengan ketersediaan gugus hidroksil yang melimpah. Nah, gugus hidroksil ini tidak hanya memberikan karakteristik hidrofilik pada membran, tetapi juga memungkinkan modifikasi lebih lanjut untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, dalam aplikasinya, membran CA sering digunakan sebagai membran ultrafiltrasi atau UF karena sifatnya berpori dan telah terbukti efektif untuk pemisahan polutan yang tidak larut dalam air. Namun, meskipun memiliki keunggulan tersebut, membran CA ini memiliki keterbatasan dalam memisahkan garam terlarut atau spesies dengan berat molekul yang rendah. Nah, keterbatasan inilah yang mendorong para peneliti untuk mengembangkan strategi baru guna meningkatkan efisiensi membran termasuk metode pencampuran, pembentukan matriks, dan elektrospinning dan pelapisan permukaan. Nah, salah satu pendekatan inovatif adalah pelapisan nanofiber hidrofilik menggunakan teknik elektrospinning yang memungkinkan produksi nanofiber dengan porositas tinggi dan rasio luas permukaan terhadap volume yang substansial. Nah, dalam konteks ini, penelitian terkini menunjukkan potensi besar dari material Metal Organic Framework atau MOF seperti yang digunakan pada penelitian ini, yaitu MIL 100 dalam besi Fa. Nah, untuk meningkatkan performa membran. Nah, MOF itu tuh dikenal karena struktur berporinya yang tinggi, terus sifat fungsional itu yang dapat disesuaikan dan kemampuan absorpsi yang cepat. Dengan mengintegritaskan MOF ke dalam lapisan nanofiber pada membran CA, diharapkan tercipta membran dengan permeabilitas dan selektivitas yang lebih baik untuk pemisahan berbagai jenis polutan, termasuk ion logam berat, zat pewarna, dan garam sulfat. Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan membran tersebut untuk mencapai solusi filtrasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Lanjut, untuk tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengembangkan membran berbasis selulosa asetat atau CA yang ramah lingkungan dengan meningkatkan kinerja filtrasi melalui integrasi nanofiber polivinil alkohol atau PVA. Nah, yang difungsionalisasikan dengan Metal Organic Framework atau MOF MIL 100 FE. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan membran yang lebih hidrofobik, stabil secara mekanis, dan memiliki efisiensi tinggi dalam menolak berbagai polutan seperti asam humat, ion logam berat seperti Pb2+, ion Pb2+, dan C+, pewarna, dan garam sulfat. Nah, penelitian ini juga mengeksplorasi strategi pelapisan elektrospinning dan curing thermal untuk memastikan nanofiber tetap stabil pada permukaan membran selama proses filtrasi, sehingga meningkatkan permeabilitas dan selektivitas membran secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada variabel yang ada di dalam penelitian ini. Setelah saya baca-baca dan review, variabel yang ada di dalam penelitian ini ada 4 jenis sebenarnya, tapi saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama itu ada variabel bebas atau independent variable. Nah, variabel bebasnya itu ada yang pertama ada kandungan MOF dalam nanofibernya.
Nah, seperti kayak persentase berat MOF yang 2,5% atau 5% yang ditambahkan ke dalam larutan elektrospinning mempengaruhi sifat membran. Nah, lalu selanjutnya tuh ada waktu pelapisan elektrospinning, yaitu durasi elektrospinning 10, 20 atau 30 menit. Nah, yang menentukan ketebalan lapisan nanofiber itu sendiri. Selanjutnya ada komposisi dari larutan polimer, yaitu kayak konsentrasi polivinyl alkoholnya atau PVA-nya dan asam sitrat yang digunakan sebagai agen cross-linking. Selanjutnya ada metode curing thermal, yang dimana proses pemanasan untuk menguatkan ikatan antar lapisan dan meningkatkan stabilitas dari si membran itu sendiri. Selanjutnya ada variabel terikat, yang dimana variabel terikat atau dependent variable ini nih ada 4. Yang pertama itu ada efisiensi dari penolakan polutan, yaitu seperti kemampuan membran untuk menolak berbagai polutan kayak asam humat atau Ha, lalu ada ion logam berat seperti timbal 2+ atau Pb2+, dan Cd2+. Lalu ada zat pewarnanya yang ada di dalam penelitian itu digunakan dua jenis pewarna, yaitu ada rodamin B dan kongoret. Selanjutnya tuh ada garam, bentuknya itu garam sulfat, yang dimana garam sulfat yang digunakan itu ada magnesium sulfat atau MgSO4 dan natrium natrium sulfat atau Na2SO4. Nah, lanjut untuk variabel terikatnya itu ada flux air murni, yaitu laju permeabilitas membran untuk air murni dihitung dari liter per meter per jam, liter per meter kuadrat per jam. Lalu selanjutnya ada stabilitas mekanis, yaitu ketahanan membran terhadap tekanan selama filtrasi. Selanjutnya itu ada hidrofobisitas dari si membrannya, yaitu sudut kontak air pada permukaan membran yang mencerminkan sifat hidrofilik atau hidrofobik, maaf. Lalu selanjutnya ada variabel kontrol atau controlled variables, yaitu ada tekanan filtrasi yang dimana itu adalah filtrasi yang dilakukan pada tekanan tetap, yaitu selama 4 bar, selama tekanan tetap itu selama 4 bar, lalu untuk menjaga konsistensi hasil. Selanjutnya ada konsentrasi dari larutan polutannya itu, konsentrasinya itu tuh yang digunakan. Contohnya kayak si Ha atau asam humat, yaitu sebanyak 50 mg per liter untuk Ha. Lalu untuk ion logam beratnya itu ada sebesar 10 mg per liter untuk ion logam beratnya yang dipertahankan secara tetap. Lalu selanjutnya ada kecepatan pengadukannya, yang dimana kecepatan pengadukannya itu tuh pada saat filtrasi diaduk dengan kecepatan konstan sebesar 300 rpm atau rotation per minute untuk mengurangi efek polarisasi dari si konsentrasinya itu sendiri. Nah, selanjutnya sebenarnya ada variabel dari intervening atau variabel interaksinya, yaitu ada dua, yaitu ada struktur pori membrannya dan ada interaksi kimianya antara si MOF, PVA, dan si CA-nya atau CA-nya. Baik, selanjutnya ada pelapisan NF atau pelapisan nanofiber. Nah, pelapisan nanofiber ini nih dilalui melalui electrospinning, yang dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan performa membran berbasis selulosa asetat atau CA. Lalu teknik electrospinning ini memungkinkan pembuatan lapisan nanofiber yang sangat tipis dan berpori pada permukaan membran CA, yang dimana secara signifikan meningkatkan sifat mekanik dan fungsional membran tersebut. Nah, proses electrospinning ini nih dimulai dengan melarutkan polivinyl alkohol, yaitu PVA, dalam air dan menambahkan asam sitrat sebagai agen cross-linking, yang dimana dia bakal dijelaskan di selanjutnya. Lalu setelah ini nih larutan ini nih bakal disuntikin melalui jarum dengan tegangan tinggi. Nah, yang dimana nanti setelah proses penyuntikan ini akan menghasilkan nanofiber yang membentuk lapisan pada permukaan membran CA. Nah, ketebalan lapisan nanofiber ini nih dapat diatur dengan mengubah durasi waktu electrospinning, yang dalam penelitian ini nih bervariasi, yaitu antara 10 hingga 30 menit untuk waktu electrospinningnya itu sendiri. Nah, pelapisan ini menghasilkan nanofiber dengan porositas tinggi sebesar lebih dari 80%.
Nah, dan rasio luas permukaan rasio luas permukaan terhadap volume yang besar yang memberikan keuntungan besar dalam meningkatkan kapasitas pemisahan dan absorpsi polutan. Yang dimana setelah proses elektrospinning, dan ini nih yang dilapisi nanofiber kemudian menjalani pemanasan termal untuk memastikan stabilitas mekanik dan menguatkan interaksi kimia antara si PVA, asam sitrat, dan Ca. Nah, dengan cara ini lapisan nanofibernya itu akan terintegrasi pada membran Ca memberikan struktur yang lebih stabil dan efisien dalam filtrasi. Yang dimana ini akan memperbaiki kinerja membran dalam menolak berbagai polutan tanpa mengorbankan flux air itu sendiri. Baik, selanjutnya ada modifikasi membran yang dimana modifikasi membran atau pendekatan modifikasi membran ini nih akan menggunakan teknik pelapisan nanofiber melalui electrospinning yang dikombinasikan dengan integrasi metal organic framework atau MOF-MIL 100 FE. Dan metode ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kinerja membran berbasis selulosa asetat yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memisahkan garam terlarut dan spesies berat molekul yang rendah. Nah, electrospinning ini digunakan untuk melapisi membran Ca dengan nanofiber berbasis polyvinyl alkohol atau PVA yang memberikan struktur permukaan berpori dengan porositas yang tinggi sebesar 80% dan rasio luas permukaan terhadap volume yang besar. Nah, lapisan nanofiber ini difungsionalisasi lebih lanjut dengan penambahan MOF-MIL 100 Fe ke dalam larutan PVA dan yang menghasilkan membran dengan sifat absorpsi yang tinggi dan kemampuan selektivitas yang lebih baik untuk meningkatkan stabilitas dan absorpsi yang tinggi dan kemampuan selektivitas yang lebih baik. Nah, untuk meningkatkan stabilitas dan daya tahan mekanis, membran yang telah dilapisi nanofiber kemudian menjalani proses curing thermal pada suhu sebesar 130 derajat Celcius yang memungkinkan terjadi cross-linking antara PVA, asam sitrat, dan Ca. Nah, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan sifat hidrofobisitas membran, tetapi juga memastikan nanofiber tetap melekat kuat pada substrat selama proses filtrasi. Dengan optimasi parameter seperti kandungan MOF dan waktu pelapisan elektrospinning, penelitian ini berhasil menciptakan membran yang lebih efektif dalam menolak berbagai polutan, termasuk asam humat, ion logam berat, zat pewarna, dan garam sulfat tanpa mengorbankan flux air. Nah, pendekatan ini menunjukkan inovasi signifikan dalam meningkatkan performa membran Ca untuk aplikasi filtrasi yang lebih luas dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya itu ada peran dari MOFS. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan mengenai MOFS. Apa sih sebenarnya MOFS itu kan? Nah, MOFS atau Metal Organic Framework ini pasti memiliki peran kan? Dan ini salah satunya bahan yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja membran berbasis selulosa asetat. Dan ini. Nah, MOF MIL 100 FE ini atau Metal Organic Frameworks ini yang digunakan sebagai komponen utama. Nah, yang dimana dia tuh memiliki struktur berpori yang tinggi, luas permukaan yang besar, dan sifat fungsional yang dapat disesuaikan. Yang makanya menjadikannya material ini sangat efektif untuk aplikasi filtrasi. Nah, dalam konteks membran, MOF ini berfungsi sebagai pengisi aktif dalam lapisan nanofiber yang melapisi substrat Ca, yang dimana sifat kimia dan struktur uniknya itu membantu meningkatkan efisiensi penolakan polutan. MOF ini memiliki kemampuan absorpsi tinggi terhadap ion logam berat seperti timbal dan CD, serta efektif dalam menolak garam sulfat seperti magnesium sulfat dan natrium sulfat melalui kombinasi efek eksklusi, ukuran, dan interaksi elektrostatik. Selain itu, integrasi MOF ke dalam lapisan nanofiber meningkatkan sifat hidrofobisitas membran yang berkontribusi pada peningkatan flux air dan stabilitas mekanik. Nah, penggunaan MOF juga memastikan bahwa membran memiliki selektivitas yang lebih tinggi terhadap berbagai jenis polutan tanpa mengorbankan permeabilitasnya. Nah, dengan teknik electrospinning, MOF itu bakal terdistribusi secara seragam dalam lapisan nanofiber, mencegah kayak aglomerasi yang dapat menurunkan kinerja. Nah, dengan demikian MOF ini nggak hanya berperan sebagai pengisi fungsional juga, tetapi sebagai komponen kunci yang memungkinkan pengembangan membran multifungsi
yang lebih efektif dan efisien untuk pengolahan air dan pemisahan multisolut. Baik, selanjutnya ada integrasi MOF. Nah, integrasi MOF itu atau Metal Organic Framework dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja membran berbasis selulosa asetat yang dilapisi nanofiber. Nah, sebelumnya kan tadi udah dijelasin kalau untuk MOF mil 100 Fe itu kan udah dijelasin dipilih tuh karena memiliki struktur yang berpori tinggi, juga memiliki luas permukaan yang besar. Makanya dia tuh efektif untuk meningkatkan kapasitas absorpsi dan selektivitasnya membran terhadap polutannya. Nah, dalam proses integrasi MOF ini, MOF tuh dimasukkan ke dalam larutan polyvinyl alkohol atau PVA yang digunakan untuk electrospinning, yang dimana MOF ini berfungsi sebagai pengisi aktif dalam lapisan nanofiber yang terlapisi pada permukaan membran CA. Nah, keberadaan MOF ini memberikan keuntungan signifikan dengan meningkatkan interaksi elektrostatik pada permukaan membran yang berkontribusi pada peningkatan kemampuan membran untuk menolak ion logam berat seperti Pb2+ dan Cd2+, serta polutan lainnya. Tapi selain itu, MOF-MIL ini atau Metal Organic Framework ini membantu meningkatkan hidrofobisitas membran yang secara langsung berpengaruh pada peningkatan fluks air dan stabilitas mekanis membran. Nah, dengan cara integrasi MOF-MIL 100 Fe ini, gak hanya memperbaiki efisiensi penolakan polutan, tapi juga meningkatkan permeabilitas dan daya tahan membran, menjadikannya lebih efektif untuk aplikasi filtrasi dan pengolahan air. Nah, selanjutnya tuh ada curing thermal, yang dimana curing thermal ini berfungsi untuk cross-linking yang dilakukan setelah proses electrospinning untuk meningkatkan stabilitas mekanis dan ketahanan membran berbasis selulosa asetat atau CA yang dilapisi nanofiber. Nah, setelah nanofiber PVA ini yang difungsionalisasi dengan MOF-MIL itu dilapiskan pada permukaan membran CA. Nah, membran tersebut tuh kemudian dipanaskan pada suhu sebesar 130 derajat Celcius selama beberapa jam. Nah, proses pemanasan ini memungkinkan terjadinya cross-linking antara gugus fungsional PVA, asam sitrat, dan Ca yang mengikat nanofiber dengan kuat pada permukaan membran. Cross-linking ini nih bakal mengubah sifat fisik dari si membran itu sendiri. Terus juga dia bakal meningkatkan kestabilannya dan menjadikannya lebih tahan terhadap perendaman dalam air. Nah, selain itu, pemanasan thermal ini juga tuh bisa mencegah terjadinya pelepasan nanofiber selama proses filtrasi, yang dimana ini bakal memastikan bahwa lapisan nanofiber tetap utuh dan terintegrasi dengan membran CA. Dengan cross-linking yang diperkuat melalui curing thermal, membran yang dihasilkan menunjukkan peningkatan dalam ketahanan mekanis, stabilitas, dan efisiensi dalam menolak polutan. Nah, sehingga meningkatkan kinerja filtrasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya ada optimasi struktur, yang dimana optimasi struktur membran dalam penelitian ini nih difokusin untuk penyesuaian parameter seperti kandungan metal organic framework atau MOF mil 100 Fe dalam nanofiber dan waktu pelapisan electroplaning untuk mencapai keseimbangan antara ketebalan lapisan, stabilitas membran, dan flux air. Nah, di dalam penelitian ini nih dia tuh menguji berbagai variasi kandungan metal organic framework, mulai dari 2,5% kandungannya sampai 5% kandungan dari si metal organic frameworknya itu sendiri. Nah, tujuan itu tuh untuk membentuk konsentrasi optimal yang dapat meningkatkan kinerja membran tanpa menyebabkan aglomerasi yang dapat mengurangi efektivitasnya. Selain itu, waktu pelapisan elektrospinning juga bervariasi, yaitu antara 10 hingga 30 menit, yang dimana memiliki fungsi atau tujuan itu kenapa waktunya itu bervariasi itu untuk mengatur ketebalan lapisan nanofiber pada membran CA. Nah, dengan waktu pelapisan yang lebih lama, ketebalan lapisan nanofiber itu meningkat sehingga satu arah. Jadi pada saat waktu untuk pelapisan elektrospinningnya itu lebih lama, ketebalan lapisan nanofiber itu pasti bakal meningkat. Namun ada kelemahannya nih kalau misalkan dia tuh terlalu tebal, yaitu dia tuh bakal menyebabkan penurunan flux air karena penyempitan pori-pori membran. Nah, makanya waktu pelapisan optimal yang ditetapkan itu ada di 20 menit. Itu saya dapatkan dari jurnal, yang dimana dia tuh memberikan ketebalan lapisan nanofiber yang cukup untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi penolakan polutan. Sementara dia tuh tetap mempertahankan flux air yang cukup tinggi.
Nah, melalui optimasi struktur membran ini, penelitian tuh berhasil menciptakan membran yang tidak hanya lebih efisien dalam memisahkan polutan, tetapi juga memiliki stabilitas mekanis yang lebih baik dan kemampuan filtrasi yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya tuh ada bahan-bahan yang digunakan. Untuk bahannya sendiri, itu ada berbagai bahan yang digunakan untuk memproduksi dari si membran berbasis selulosa asetat ini. Ya, yang digunakan yang dimodifikasi dengan nanofiber dan metal organic framework atau MOF MIL 100. Nah, bahan apa aja sih yang digunakan? Itu yang pertama tuh ada selulosa asetat. Yang dimana selulosa asetat ini memiliki berat molekul sekitar 50.000. Nah, berfungsi sebagai bahan dasar membran karena sifatnya tuh yang mudah diolah, biaya rendah, dan ramah lingkungan. Ca juga digunakan untuk membuat substrat membran yang memiliki sifat berpori, yang dimana dia tuh ideal untuk aplikasi ultrafiltrasi atau filtrasi yang tingkat tinggi. Nah, selain itu ada juga polyvinyl alkohol atau PVA yang memiliki berat molekul sekitar antara 146.000 hingga 186.000, yang dimana dia tuh memiliki tingkat hidrolisis sebesar 87% hingga 89%, yang digunakan untuk membuat nanofiber melalui electrospinning. Nah, PVA ini dipilih karena sifatnya yang biodegradable dan mudah disesuaikan dalam larutan, serta kemampuannya itu untuk membentuk lapisan tipis yang kuat setelah cross-linking thermal. Nah, untuk proses cross-linking ini sendiri, asam sitrat itu digunakan sebagai agen penghubung atau agen cross-linking untuk memperkuat interaksi antara molekul PVA dan Ca, yang dimana akan meningkatkan stabilitas membran dalam kondisi basah. Selain itu, ada juga MOF atau Metal Organic Framework MIL 100 Fe yang disintesis dengan menggunakan asam trimesat atau H3BTC dan FeCl3 yang berikat dengan 6 air 6H2O, berperan sebagai bahan pengisi yang ditambahkan ke dalam larutan PVA untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi untuk selektivitas membran terhadap polutan. Nah, eh, Metal Organic Framework MIL 100 Fe ini dipilih karena struktur berporinya yang tinggi, luas permukaan yang besar, dan kemampuan fungsional yang dapat disesuaikan, yang dimana ini bakal mendukung performa membran dalam pemisahan berbagai solut. Nah, semua bahan ini digabungkan untuk menghasilkan membran yang lebih efisien dalam filtrasi dan lebih stabil secara mekanis, maupun serta meningkatkan kemampuan membran dalam menolak berbagai jenis polutan. Nah, selanjutnya ada sintesis dari metal organic frame MOF MIL 100. MOF 100 ini nih sintesisnya bakal dimulai dengan menambahkan jumlah yang telah dihitung dari si ferrum klorida atau besi klorida ini, FeCl3 yang berikatan dengan MH2O seberat 1,63 gram dan asam trimesat seberat 0,8 gram, 0,85 gram ke dalam 30 mili air yang telah dideionisasi atau air yang sudah tidak memiliki ion. Nah, campuran ini nih kemudian disonikasikan selama 30 menit menggunakan sonikator probe pada frekuensi sebesar 20 kHz untuk memastikan kedispersi yang baik. Setelah itu, asam hidrofluorat atau HF dan asam nitrat atau HNO3 ditambahkan untuk mempercepat reaksi sintesis, yaitu atau sebagai katalisator. Nah, larutan yang terbentuk kemudian itu bakal dipindahin ke autoclave stainless steel yang dilapisi oleh si teflon dan dipanaskan pada suhu sebesar 150 derajat Celcius selama 20 jam untuk memfasilitasi pembentukan struktur MOF. Setelah proses pemanasan, yang produk yang diperoleh itu tuh bakal berwarna oranye dan dipisahkan melalui sentrifugasi pada putaran sebesar 6.000 rpm atau rotation per menit selama 30 menit untuk menghilangkan sisa dari larutan itu sendiri. Nah, selanjutnya tuh produk itu bakal dicuci oleh air deionisasi dengan etanol panas untuk menghilangkan produk pengotor atau menghilangkan kotoran. Nah, kemudian setelah itu tuh bakal dikeringin pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit dan diaktifkan pada suhu 120 derajat dalam waktu semalam untuk mengoptimalkan pori dan struktur dari si MOF itu sendiri. Nah,
Prosedur yang tadi itu menghasilkan MOF mil 100 Fe dengan partikel berukuran nano yang memiliki luas permukaan yang tinggi dan siap untuk digunakan dalam pengembangan membran komposit yang lebih efisien dalam pemisahan program berbagai polutan. Baik, selanjutnya ada persiapan membran lembaran datar untuk CA. Nah, proses persiapannya itu dimulai dengan melarutkan 15 Wet% selulosa asetat dalam dimetil sulfoksida atau DMSO ini di bawah pengadukan konstan pada suhu kamar selama 24 jam untuk menghasilkan larutan homogen yang kental. Nah, setelah itu larutan tersebut tuh di degassing atau dihilangkan udaranya, dikurangi udaranya dari larutannya untuk menghilangkan udara yang terperangkap dan memastikan kelancaran proses penuangan. Nah, larutan Ca yang telah disiapkan itu tuh kemudian dituangkan pada plat kaca menggunakan batang kaca untuk membentuk lapisan yang tipis. Setelah itu, plat yang berisi larutan Ca ini direndam dalam bak koagulasi yang berisi air suling selama 24 jam untuk memulai proses pemisahan fase yang dimana itu bakal mengubah larutan menjadi membran padat dengan struktur yang berpori. Nah, membran yang terbentuk ini nih kemudian dipisahkan dari plat kaca dan dikeringkan untuk digunakan dalam langkah selanjutnya. Metode ini atau metode NIPS ini memungkinkan pembuatan membran Ca dengan struktur berpori yang sesuai untuk aplikasi ultrafiltrasi atau UF yang dioptimalkan dalam penelitian ini untuk digunakan sebagai substrat dalam pembuatan membran komposit dengan lapisan nanofiber dan MOF untuk meningkatkan kinerjanya dalam filtrasi. Nah, selanjutnya ini ada persiapan membran komposit nanofiber untuk elektrospan ikatan silang. Nah, untuk prosesnya ini nih dimulai dengan menyiapkan larutan PVA sebesar 8 Wet% yang dilarutkan dalam air deionisasi dengan pemanasan pada suhu sebesar 60 derajat Celcius selama 5 jam untuk memastikan kelarutan yang terjadi itu sempurna. Nah, setelah larutan PVA siap, 15% Wet% asam sitrat itu tuh bakal ditambahkan ke dalam larutan tersebut sebagai agen cross-linking untuk memperkuat struktur membran nantinya. Nah, untuk memodifikasi lapisan nanofiber dengan MOF atau MOF, partikel MOF ini ditambahkan ke dalam larutan PVA atau polyvinyl alkohol tepat sebelum proses electrospinning itu tuh dimulai. Nah, larutan yang telah disiapkan kemudian itu bakal dimasukkan ke dalam syringe atau suntikan berukuran 5 mili 5 ml yang dilengkapi dengan jarum berukuran 23 gauge dan dipompa dengan aliran konstan menggunakan syringe pump. Nah, proses elektrospinningnya ini dilakukan pada tegangan 20 kV atau 20 kV dengan jarak antara spinneret dan kolektornya itu tuh sepanjang 15 cm. Nah, nanofiber ini nih kemudian dipintal pada permukaan membran Ca yang telah disiapkan sebelumnya dan waktu elektrospinning bervariasi antara 10 hingga 30 menit untuk mendapatkan ketebalan lapisan yang optimal. Setelah proses elektrospinning selesai, membran komposit yang terbentuk kemudian tuh bakal menjalani proses curing thermal pada suhu sebesar 130 derajat Celcius selama 3 jam untuk memastikan stabilitas mekanik dan ketahanan terhadap air serta memastikan bahwa lapisan nanofibernya ini tetap terikat kuat pada substrat membran Ca. Nah, dengan teknik ini, membran yang dihasilkan tuh bakal memiliki lapisan nanofiber yang fungsional dan stabil, yang dimana dia tuh bakal meningkatkan efisiensi membran dalam proses filtrasi. Nah, ini untuk gambar proses untuk ikatan silang atau crosslinkingnya, elektrospin crosslinkingnya, yang dimana di sini ada selulose asetat membran atau membran Ca yang dimana Ca ini nih udah bergabung dengan PVA yang bergabung dengan PVA yang ditambah dengan Ca plus MOF dan sudah menjadi nanofiber. Lalu dia tuh bakal diuntal menggunakan electrospinning. Jadi di dalam sininya nih, di dalam electrospinningnya tuh sudah ada untayan atau untalan si nanofibernya ini.
lalu itu bakal di spin, yang dimana pada saat proses spinningnya ini nih dia tuh berada di teflon dengan bahan stainless steel dengan suhu 130 derajat Celcius dengan waktu setengah jam atau setengah jam, 30 menit atau setengah jam, yang dimana proses cross linking ini nih bakal ditambahin dengan polyvinyl alkohol yang ditambah dengan citric acid yang dimana dia itu sebagai agen cross linking atau agen ikatan silang. Nah, pada saat proses ini terjadi dia itu bakal menghasilkan membran yang sudah termodified yang dimana bakal ada ininya, bakal ada bundaran-bundarannya ini itu adalah ikatan yang terjadi, ikatan silang yang sudah terjadi sehingga ikatan silang itu dapat dikatakan berhasil. Baik, selanjutnya tuh ada karakterisasi material dan membran yang dimana analisis ini nih analisis kemurnian fase dan kristalisasi partikel MOF ini yang bakal disintesis. Teknik ini yang digunakan itu tuh X-ray diffraction lebih tepatnya atau XRD untuk menganalisis kemurnian fase dan kristal dari partikel MOF mil 100 Fe yang digunakan dalam membran. Selain itu, analisis fungsi kimia membran dilakukan menggunakan ATRIR atau menggunakan Attenuated Total Reflection Infrared Spectroscopy yang membantu mengidentifikasi interaksi antara komponen membran seperti antara polivinyl alkohol atau PVA, asfaltitrat, dan selulosa asetat atau Ca. Nah, morfologi permukaan dan struktur membran ini bakal dianalisis menggunakan Field Emission Scanning Electron Microscopy atau FESM yang memberikan gambaran rinci tentang tekstur permukaan, ketebalan lapisan nanofiber, dan distribusi MOF dalam membran untuk mengetahui kemampuan absorpsi dan ukuran pori. Analisis BET juga atau Brunauer Emmentaler digunakan juga untuk mengukur luas permukaan spesifik dan distribusi ukuran pori dan partikel MOF. Nah, selanjutnya tuh bakal ada pengukuran zeta potensial yang dilakukan untuk mempelajari muatan membran, permukaan membran yang berhubungan dengan sifat elektrostatik dan kemampuan membran dalam menolak polutan. Nah, selain itu, maaf, selain itu sudut kontak air itu juga bakal diukur untuk mengevaluasi sifat hidrofilik atau hidrofobik membran yang berhubungan dengan kemampuannya dalam menarik atau menolak molekul air. Nah, semua karakterisasi ini penting untuk memastikan bahwa membran yang dihasilkan memiliki sifat mekanik, kimia, dan fisik yang optimal untuk aplikasi filtrasi. Baik, untuk selanjutnya itu ada kinerja filtrasi membran yang dimana prosedur pengujian ini nih, proses pengujian performa atau kinerja filtrasi membran ini nih bakal dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pure water flux atau PWF atau dalam bahasa Indonesianya adalah flux air murni. Juga ada studi penolakan solut untuk mengukur PWF atau pure water fluxnya itu sendiri. Nah, membran yang diuji ini nih bakal dipasang dalam sel filtrasi dead end yang dilengkapi dengan permukaan membran aktif seluas 1017 mm kubik. Lalu sebelum pengujian, membran ini nih bakal dipadatkan pada tekanan sebesar 6 bar selama 1 jam untuk mencapai kondisi permeasi yang stabil. Nah, setelah itu tekanan itu tuh bakal dikurangi menjadi 4 bar pada saat pengujian filtrasi. Dan permeat itu tuh bakal dikumpulkan pada interval waktu sebesar 20 menit selama 5 jam. Nah, selanjutnya PWF ini nih bakal dihitung berdasarkan volume airnya
yang melewati membran selama periode waktu tertentu dengan menggunakan rumus yang menghubungkan volume air, yaitu Q, lalu ada luas permukaan membrannya atau A, dan waktu permeasi atau delta T. Nah, untuk rumusnya itu yang dimana JW sama dengan Q per A pada sebuah delta T-nya itu pada waktunya. JW itu merupakan dari pengukuran flux air murninya itu sendiri. Baik, selanjutnya itu ada pengukuran kemampuan penolakan membran terhadap berbagai polutan, yang dimana dilakukan uji penolakannya itu tuh dengan bahan HA atau humic acid atau asam humik, dan ion logam berat seperti ion timbal Pb2+ dan ion Cd2+. Lalu dia tuh menggunakan pewarna rodamin B atau RHB dan kongoret atau CR. Serta ada juga garam sulfat atau yang seperti magnesium sulfat MgSO4 dan natrium sulfat seperti Na2SO4. Selanjutnya ada pengujian ini nih dilakukan pada tekanan sebesar 4 bar dan larutan yang diuji itu bakal diaduk secara konstan untuk menghindari polarisasi konsentrasi. Nah, setelah pengujian ini nih, konsentrasi permeat dan fit itu tuh bakal diukur menggunakan spektrofotometer UV vis untuk HA dan pewarna, serta bakal ada alat pengukur absorpsi atom atau AAS untuk ion logam beratnya itu sendiri. Nah, polutannya penolakannya itu tuh dihitung dengan membandingkan konsentrasi solut di permeat dan fit. Nah, dengan metode ini nih bakal nanti dia tuh bakal dievaluasi efisiensi dari si membran dan menolak polutan tersebut, yang dimana dapat dipahami kinerja membran dalam hal flux air dan kemampuan itu dalam membahas menahan berbagai jenis polutan. Baik, selanjutnya itu ada analisis struktural, yang dimana analisis struktural ini dalam penelitian ini dilakukan untuk memahami sifat fisik dari dan morfologi membran komposit yang telah dikembangkan. Nah, yang dimana dia tuh bakal menggunakan berbagai teknik karakterisasi untuk mengevaluasi komponen-komponen membran secara rinci. Nah, salah satu teknik yang digunakan itu tuh X-ray diffraction seperti yang saya sudah sebut di awal atau XRD, yang digunakan untuk menentukan fase kristal dan kemurnian dari metal organic framework atau MOF mil 100 Fe yang ditambahkan ke dalam membran. Dengan menganalisis pola difraksi, dapat dipastikan bahwa MOF ini nih yang digunakan memiliki struktur kristal yang sesuai dan tidak terkontaminasi selama proses sintesis. Lalu selanjutnya itu bakal digunain FESM atau Field Emission Scanning Electron Microscopy, digunakan untuk menganalisis morfologi permukaan dan struktur internal dari si membrannya. Nah, teknik ini nih memungkinkan untuk observasi mendalam mengenai tekstur permukaan membran, yang dimana distribusi dan ketebalan lapisan nanofiber yang dibentuk melalui electrospinning serta integrasi MOF ke dalam lapisan nanofiber tersebut. Nah, melalui pengamatan FESM atau Field Emission Scanning Electron Microscopy dapat dilihat bagaimana sih lapisan nanofiber itu yang terbuat dari PVA atau polyvinyl alkohol dan MOF atau metal organic framework itu tuh bakal menyelimuti permukaan dari si membran CA-nya itu sendiri. Nah, serta bagaimana struktur pori-pori terbentuk di sepanjang membran. Selain itu, analisis Attenuated Total Reflection Infrared Spectroscopy atau ATRIR itu tuh bakal digunain untuk mempelajari interaksi kimia antara komponen membran seperti PVA, Ca, dan asam sitrat. Nah, serta memastikan terjadinya proses cross-linking yang memperkuat jaringan membran itu terjadi. Nah, spektrum IR ini bakal membantu mengidentifikasi perubahan dalam gugus fungsional yang terjadi akibat interaksi antar bahan selama proses pembuatan membran.
Selanjutnya itu bakal ada pengukuran kemampuan absorpsi dan ukuran pori dari si MOF yang sudah digunakan. Nah, untuk pengukuran kemampuan absorpsi ini dan ukuran pori ini itu tuh dia bakal menggunakan analisis BET atau Brunauer Emmentaler yang memberikan data mengenai luas permukaan spesifik dan distribusi ukuran pori MOF. Nah, hal ini bakal sangat penting untuk menilai seberapa efektif MOF dalam meningkatkan kapasitas absorpsi membran terhadap polutan. Secara keseluruhan, analisis struktural ini bisa ngegambarin seberapa ngegambarin secara lengkap mengenai karakteristik fisik dan kimia membran yang dihasilkan, serta memastikan bahwa struktur membran ini memiliki sifat yang sesuai untuk aplikasi filtrasi, seperti stabilitas mekanik, kemampuan menolak polutan, dan permeabilitas yang tinggi. Selanjutnya ada hasil analisis struktural. Wow. Hasil analisis struktural pada penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang sifat fisik dan kimia membran komposit yang dikembangkan serta menunjukkan perubahan signifikan yang terjadi akibat integrasi metal organic framework atau MOF dan pelapisan nanofiber. Yang dimana melalui analisis X-ray diffraction atau XRD ini hasilnya menunjukkan bahwa MOF nil 100 Fe yang digunakan dalam penelitian ini pasti memiliki pola difraksi yang sesuai dengan literatur literatur yang sudah dibaca atau literatur yang sudah dimanfaatkan oleh autor atau penulis. Nah, yang dimana ini mengindikasikan bahwa struktur kristalnya itu tuh tetap terjaga dengan baik setelah proses sintesis. Hal ini mengonfirmasi bahwa MOF yang ditambahkan ke dalam membran itu tuh nggak mengalami degradasi atau perubahan fase selama pembuatan membran, yang dimana memastikan kualitas dan efektivitas dari si MOF dalam meningkatkan kinerja membran. Nah, analisis Field Emission Scanning Electron Microscopy atau FESM itu tuh menunjukkan bahwa lapisan nanofiber yang dihasilkan melalui Electron spinning memiliki ketebalan sekitar 150 hingga 200 nanometer dan terdistribusi merata di seluruh permukaan membran CA. Nanofiber ini nih membentuk struktur berpori yang memungkinkan peningkatan luas permukaan membran yang penting untuk meningkatkan kemampuan membran dalam menahan polutan. FESM ini atau Field Emission Scanning Electron Microscopy juga mengungkapkan bahwa distribusi MOF dalam lapisan nanofiber cukup seragam tanpa adanya aglomerasi yang signifikan, yang berpotensi mengurangi kinerja membran. Nah, selain itu, lapisan nanofiber yang dibentuk stabil secara mekanis dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau bed formation yang menandakan efektivitas proses curing thermal. Nah, pada saat melalui analisis ATRIR ini ditemukan adanya perubahan signifikan yang mengindikasikan adanya interaksi kimia antara PVA, asam sitrat, dan Ca. Yang dimana ini membuktikan bahwa proses cross linking yang terjadi sama curing thermal itu tuh berhasil meningkatkan kekuatan dari struktural membran itu sendiri. Lalu ada memperkuat hubungan antar bahan dan meningkatkan stabilitas membran dalam kondisi yang basah. Selanjutnya ada hasil analisis BT yang setelah saya sebutin untuk analisis BT itu sendiri. Dia tuh nunjukin bahwa MOF mil 100 Fe ini memiliki luas permukaan yang sangat tinggi yaitu sebesar 1029 meter kubik per gram dan diameter porinya itu rata-ratanya memiliki sekitar 2,77 nanometer. Nah, ini nih menunjukkan bahwa MOF dapat meningkatkan kapasitas absorpsi membran terhadap polutan seperti ion logam berat dan garam sulfat yang mendukung kemampuan membran untuk memisahkan berbagai jenis polutan dengan lebih efisien. Nah, secara keseluruhan hasil analisis struktural ini menunjukkan bahwa membran komposit membran komposit yang dikembangkan memiliki struktur yang stabil, pori yang terorganisasi dengan baik, dan kemampuan absorpsi yang lebih baik, menjadikannya lebih efisien dalam aplikasi filtrasi dan pemisahan polutan. Baik, selanjutnya itu ada studi permeabilitas. Nah, studi permeabilitas yang telah dilakukan oleh dari si autornya ini nih memiliki tujuan untuk mengukur laju aliran murni yaitu pure water flux atau PWF dan mengevaluasi kemampuan membran komposit dalam mentransmisikan air melalui struktur membran yang telah dikembangkan. Nah, yang pertama itu awalnya pure water flux atau PWF ini diukur dengan menggunakan selebrasi dead end yang memiliki luas permukaan membran aktif sebesar 1017 mm kubik.
Terus sebelum pengujian, membrannya itu bakal dipadatkan pada tekanan sebesar 6 bar selama 1 jam untuk mencapai kondisi permeasi yang stabil. Kemudian tekanan dikurangi menjadi 4 bar untuk pengujian filtrasinya. Nah, volume air yang berhasil melewati membran dikumpulkan dalam wadah pada interval waktu 20 menit selama 5 jam. Dan PWF-nya itu tuh bakal dihitung menggunakan rumus yang melibatkan volume air atau Q. Lalu ada luas permukaan membran atau A dan waktu permeasinya yaitu delta T. Nah, hasil dari studi ini menunjukkan bahwa flux air pada membran komposit yang mengandung nanofiber dan MOF mil ini meningkat signifikan dibandingkan dengan membran CA yang murni. Peningkatan ini nih disebabkan oleh peningkatan hidrovisibilitas dan porositas membran akibat pelapisan nanofiber dan integrasi MOF yang memungkinkan aliran air yang lebih cepat melalui membran. Namun, flux air cenderung menurun dengan peningkatan waktu pelapisan nanofiber itu sendiri. Karena peningkatan ketebalan lapisan nanofiber yang ditemukan dalam penelitian ini nih sebesar 20 menit yang menghasilkan keseimbangan terbaik antara stabilitas membran, penolakan polutan, dan flux air yang tinggi. Studi permeabilitas ini memberikan gambaran tentang kinerja membran dalam filtrasi dan menunjukkan bahwa modifikasi dengan nanofiber dan MOF itu tuh dapat meningkatkan efisiensi membran secara signifikan. Selanjutnya ada hasilnya. Untuk hasilnya sendiri dari flux air murni atau pure water flux PWF, membran komposit yang telah dilapisi nanofiber mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagai contoh, membran komposit menunjukkan flux air hingga 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan membran CR tanpa modifikasi. Nah, peningkatan ini jelas disebabkan oleh peningkatan porositas dan luas permukaan membran yang dihasilkan oleh pelapisan nanofiber serta kontribusi MOF yang meningkatkan hidrovisibilitas dan memfasilitasi aliran air. Tapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa flux air sedikit menurun dengan peningkatan waktu pelapisan nanofiber. Hal ini nih terjadi karena peningkatan ketebalan lapisan nanofiber yang memperkecil ukuran pori-pori membran dan mengurangi laju permeasi. Waktu pelapisan optimal yang ditemukan dalam penelitian ini nih selama 20 menit yang menghasilkan ketebalan lapisan nanofiber yang cukup untuk meningkatkan stabilitas mekanis dan kemampuan penolakan polutan, tapi tanpa mengorbankan flux air yang tinggi sehingga flux airnya itu masih tinggi. Oleh karena itu, studi permeabilitas ini menunjukkan bahwa dengan modifikasi waktu pelapisan dan penggunaan MOF, membran komposit yang dikembangkan dan menciptakan keseimbangan keseimbangan yang optimal antara efisiensi penolakan polutan dan permeabilitas air tinggi. Lalu ada kesimpulan dari penelitian atau jurnal ini. Lalu untuk kesimpulannya ini nih menunjukkan bahwa pengembangan membran berbasis selulosa asetat atau CA yang dimodifikasi dengan lapisan nanofiber polyvinyl alkohol atau PVA yang difungsionalisasi dengan metal organic framework MIL 100 itu tuh berhasil meningkatkan kinerja membran dalam pemisahan berbagai polutan. Melalui teknik elektrospinning, membran ini memiliki lapisan nanofiber dengan porositas yang tinggi dan luas permukaan yang besar, yang dimana ini berkontribusi pada peningkatan permeabilitas dan kemampuan penolakan polutan. Nah, integrasi MOF-MIL 100 ini ke dalam lapisan nanofiber ini meningkatkan selektivitas membran terhadap ion logam berat seperti Pb2+ dan Cd2+. Lalu ada asam humat, pewarna, serta garam sulfat. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa membran komposit ini dapat mencapai efisiensi penolakan lebih dari 90% untuk polutan tertentu dengan flux air yang meningkat hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan membran CE yang konvensional. Selain itu, membran ini juga menunjukkan stabilitas mekanik yang baik dan sifat anti-fouling yang lebih baik, yang membuatnya lebih cocok untuk aplikasi filtrasi jangka panjang. Ya, secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan bahwa penggabungan nanofiber dan MOF dalam membran berbasis CA adalah pendekatan efektif untuk meningkatkan performa filtrasi dengan potensi aplikasi yang luas dalam pengolahan air dan pemisahan berbagai solut. Selanjutnya ada diskusi. Nah, diskusi dalam jurnal ini nih ngebahas keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh pengembangan membran berbasis selulosa asetat yang dimodifikasi dengan lapisan PVA dan MOF MIL 100 Fe untuk aplikasi filtrasi. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknik elektrospinning yang untuk melapisi membran CA dengan nanofiber PVA yang difungsionalisasi dengan MOF MIL 100 dapat secara signifikan meningkatkan kinerja membran dalam hal flux air dan efisiensi penolakan polutan.
Lapisan nanofiber ini nggak hanya meningkatkan hidrofisilitas membran, tetapi juga memberikan stabilitas mekanik yang baik yang sangat penting untuk aplikasinya dalam pemisahan polutan dalam jangka panjang. Selain itu, MOF MIL 100 dengan struktur berpori dan luas permukaan yang besar berfungsi untuk meningkatkan selektivitas membran terhadap ion logam berat dan garam sulfat yang sulit dipisahkan oleh membran CA yang konvensional. Namun penelitian ini juga tuh ngungkapin beberapa tantangan. Ya, salah satu tantangan utamanya itu tuh kayak penurunan flux air yang terjadi dengan peningkatan waktu pelapisan nanofiber yang dimana pada saat ketebalan lapisan nanofiber ini meningkat itu tuh bakal ngenyempitin ukuran dari si pori-porinya itu sendiri yang dimana itu bakal mengurangi laju permeabilitas itu sendiri. Tapi setelah dilakukan penelitian itu tuh ditemuin kalau waktu pelapisan optimalnya itu tuh sebesar 20 menit yang memberikan keseimbangan antara ketebalan lapisan yang pas, lalu ada stabilitas mekanis dan flux air yang tinggi. Oleh karena itu, modifikasi lebih lanjut diperlukan untuk pengoptimalan ketebalan dan distribusi nanofiber agar tetap menjaga flux air tanpa mengurangi efisiensi penolakan polutan. Selain itu, meskipun membran yang dikembangkan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerjanya, pengaruh jangka panjang dari fouling dan degradasi material sama filtrasi itu tuh perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kestabilan dan keefektifan membran dalam aplikasi industri. Nah, pengujian lebih lanjut dalam kondisi operasional yang lebih ekstrim kayak temperatur yang lebih tinggi, variasi pH yang lebih bervariasi juga itu tuh diperluin untuk menilai keandalan membran dalam berbagai kondisi filtrasi. Tapi secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa pertentangan dalam optimasi struktur membran, penelitian ini nih menunjukkan bahwa kombinasi nanofiber dan MOF dapat menawarkan solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan kinerja membran dalam aplikasi filtrasi air dan pemisahan polutan. Nah, selanjutnya saya memiliki kritik untuk jurnal ini. Yang pertama itu ada keterbatasan uji performa dalam kondisi ekstrim. Walaupun penelitian ini kan nunjukin hasil yang baik ya dalam pengujian permeabilitas dan penolakan polutan dalam kondisi laboratorium standar. Terus juga dia udah ada uji performa membran dalam kondisi ekstrim yang cukup tinggi. Terus ada variasi pH, terus juga ada pengolahan air limbah yang lebih kompleks. Itu tuh menurut saya masih belum dilakukan secara mendalam. Nah, makanya pengujian dilakukan yang lebih beragam dan keras itu tuh penting juga gitu loh untuk memahami ketahanan membran dalam aplikasi industri yang jangka panjang karena kondisi industri sendiri itu sangat-sangat bervariasi dan tidak bisa diatur sedemikian rupa banget. Karena maka dari itu penelitian ini perlu gitu loh. Penelitian lebih lanjut tentang kondisi yang lebih ekstrim entah itu secara pH-nya lebih tinggi atau suhu yang lebih tinggi gitu. Lalu selanjutnya tuh ada pengaruh fouling dan keberlanjutan. Tadi kan udah disebutin berkali-kali kalau kekurangan dari studi ini nih kurangnya pembahasan gitu loh. Menurut saya dia tuh menjelaskan mengenai fouling atau penyumbatan pori, tapi pembahasan tuh kurang mendalam untuk pengaruh fouling pada membran yang dimodifikasi. Nah, fouling itu kan merupakan masalah utama ya dalam aplikasi filtrasi. Dan meskipun membran ini menunjukkan sifat anti-fouling yang baik, tapi uji jangka panjang dalam kondisi filtrasi yang berkelanjutan itu penting banget gitu loh untuk mengevaluasi seberapa efektif membran ini mencegah fouling dan menjaga performa filtrasi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, studi tentang ketahanan membran terhadap fouling selama siklus filtrasi yang berulang perlu ditambahkan. Oke. Selanjutnya tuh ada saran untuk sarannya itu eh, yang pertama ada pengembangan waktu pelapisan nanofiber. Saran saya itu penelitian ini nih menunjukkan bahwa peningkatan waktu pelapisan nanofiber ini mengurangi flux air karena peningkatan ketebalan lapisan nanofiber. Nah, makanya saran saya itu penelitian lebih lanjut itu tuh bisa dilakukan untuk mencari cara-cara inovatif dalam modifikasi proses electrospinning, kayak penggunaan campuran polimer lah atau penggunaan teknik yang pelapisan yang berlapis-lapis untuk mengoptimalkan distribusi ketebalan dari nanofiber. Nah, hal ini nih bakal membantu memperoleh keseimbangan yang lebih baik antara flux air yang tinggi dan efisiensi penolakan polutan tanpa menurunkan performa membran. Lalu selanjutnya ada investigasi kinerja ekonomis. Nah, meskipun penelitian ini menunjukkan hasil teknis yang menarik dan analisis ekonomis dari penggunaan membran komposit ini dalam skala industri yang sangat penting, tapi
yang lebih lanjut itu bisa dilakukan lagi gitu untuk mengevaluasi biaya produksi membran yang dimodifikasi dan membandingkannya dengan membran konvensional untuk menilai kelayakan ekonomisnya dalam aplikasi industri. Ya, seringkali teknologi baru harus mempertimbangkan aspek biaya dan efisiensi untuk diterapkan secara luas di lapangan. Selanjutnya itu ada pengujian terhadap polutan lain, ya di mana penelitian ini nih berfokus pada beberapa polutan utama seperti ion logam berat dan garam sulfat. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya itu untuk menguji kemampuan membran ini dalam menahan polutan lain. Jadi nggak cuman ion logam berat, nggak garam sulfat aja, tapi kayak mikroplastik yang dimana itu menjadi sebuah isu besar gitu di dalam lingkungan atau kehidupan sehari-hari. Lalu ada pestisida yang dimana itu merupakan salah satu hal yang cukup berbahaya jika memang terlalu banyak di dalam pertanian atau perkebunan maupun bahan kimia organik gitu yang juga merupakan masalah utama dalam pengolahan air limbah. Nah, makanya pengujian terhadap berbagai jenis polutan yang ini nih dapat memperluas aplikasi gitu, memperluas aplikasi membran yang memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerjanya dalam filtrasi air yang lebih kompleks. Ya, mungkin segitu saja untuk dari saran saya. Baik, eh, segitu saja presentasi dari saya. eh, prese- Presentasi saya mengenai jurnal untuk application in multisolute rejections on MIL-100 integrated fibrous polyethylene alcohol drafted on cellulosa accepted towards the development of green membranes. A review. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih kepada Pak Heri. Jika memang saya ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.